Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya mengadakan acara debat calon ketua OSIS periode 2021-2022. Dan perkenalkan, saya Satria sebagai moderator pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Nyanyikan Indonesia Raya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, mohon duduk kembali. Selamat datang untuk para hadirin yang ingin menyaksikan acara debat calon ketua OSIS pada hari ini. Dan selamat datang juga untuk para calon ketua OSIS yang akan melaksanakan debat pada hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian visi misi serta program kerja. Di sini, para calon ketua OSIS akan memberikan visi serta misi serta program kerja yang akan mereka lakukan sebagai gambaran OSIS SMA ITP jika berada di tangan mereka. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita melihat tata tertib serta peraturan yang berlaku selama debat berlangsung. Untuk para hadirin serta calon ketua OSIS untuk memperhatikan dengan seksama demi kelancaran acara ini. Tata tertib debat calon ketua OSIS SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya periode 2021-2022. Yang pertama, pertanyaan dan tanggapan hanya seputar tema yang telah ditentukan. Tidak diperbolehkan menyerang secara personal. Yang kedua, tidak diperbolehkan berkata kasar, mengandung sara, dan mengandung unsur diskriminasi. Yang ketiga, durasi akan dimulai ketika calon ketua OSIS mulai berbicara, yakni selama 2 menit. Yang keempat, calon ketua OSIS diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan data yang diperlukan dalam debat. Yang kelima, peserta debat harap selalu mengikuti instruksi dari moderator. Untuk mengawali debat kali ini, maka setiap calon diberi kesempatan untuk menyampaikan visi serta misi dan program kerja mereka. Penyampaian visi serta misi dan program kerja akan disampaikan oleh Kak Ferry sebagai calon ketua OSIS nomor urut pertama. Silakan untuk Kak Ferry menyampaikan visi misi serta program kerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry dari kelas 11 I3. Di sini saya ingin menyampaikan tentang visi misi serta proker yang akan saya
jalani jika saya menjabat sebagai ketua OSIS. Visi saya yang pertama adalah satu, menjadikan OSIS sebagai wadah pengembangan potensi siswa agar terbentuk sebuah SDM unggul, berakhlak mulia, dan berempati tinggi terhadap sesama. Misi saya yang pertama adalah satu, meningkatkan dan mengembangkan ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melakukan dan membuat sebuah kegiatan yang bernilai sosial dan empati yang sangat tinggi terhadap sesama. Yang ketiga, ialah membuat sebuah event-event yang berkualitas, yaitu berkualitas segala segi ilmu, kekompakan, dan kreativitas. Proker yang akan saya jalani adalah yang pertama, insya Allah jika sekolah sudah mengizinkan, saya akan mengadakan sebuah pensi. Yang kedua, saya ingin mengadakan sebuah film pendek atau film maker, sebuah edukasi berupa pembulian dan segala macam. Dan yang ketiga, saya ingin membuat sebuah PMR karena di sekolah ini tidak ada PMR dan saya banyak mendapatkan sebuah pertanyaan dari kalangan adik kelas atau teman sesama kita menanyakan jika adakah PMR di sekolah ini, seperti itu. Dan yang kedua, dan yang terakhir, saya ingin membuat sebuah laporan kegiatan mingguan atau sepekan dan itu akan diupload di feed IG. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk calon ketua OSIS nomor 2, yaitu Kak Devi, untuk menyampaikan visi misi serta program kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menyampaikan visi saya, yakni menjadikan OSIS SMA Intensif Taruna Pembangunan menjadi wadah dalam menampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi, serta meningkatkan iptek, imtak, dan akhlak mulia di kalangan siswa. Misi saya yang pertama yakni meningkatkan ketakwaan serta keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan kreativitas siswa melalui event baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, melanjutkan serta mengembangkan kinerja OSIS SMA Intensif Taruna Pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, meningkatkan kinerja serta kerjasama khususnya dalam berorganisasi. Program kerja yang insya Allah akan saya lakukan atas persetujuan dari pihak sekolah. Insya Allah saya akan melakukan sosialisasi ke panti asuhan. Yang kedua, melakukan jadwal piket untuk ruangan OSIS dan membuat koor untuk ruangan OSIS juga. Yang ketiga yakni mengadakan lomba baik akademik maupun non-akademik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu visi misi serta program kerja dari setiap calon ketua OSIS kita. Mari kita apresiasi para calon ketua OSIS kita. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Para calon ketua OSIS akan diberikan pertanyaan sesuai tema yang ditentukan. Setelah menjawab pertanyaan, masing-masing calon ketua OSIS akan diberikan kesempatan untuk saling menanggapi. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh calon ketua OSIS nomor 1 yang bertemakan kedisiplinan. Untuk calon ketua OSIS nomor 1, silakan disimak pertanyaan berikut ini. Sekolah menuntut kita untuk lebih disiplin lagi karena sekolah menilai kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting bagi para siswa-siswi di sekolah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara dan program Anda dalam sekolah serta organisasi? Silakan dijawab. Ya, terima kasih. Jadi untuk menanggapi seperti kedisiplinan dalam sekolah dan organisasi itu, saya itu ingin membuat bekerja sama dengan pihak BK untuk menegakkan kedisiplinan di sekolah ini, sehingga kedisiplinan di sekolah ini dan siswa-siswanya itu teratur, terjaga, dan taat peraturan. Jika ada yang melanggar, itu nanti akan masuk ke dalam poin dan akan dipoin oleh BK. Baik, terima kasih. Untuk calon ketua OSIS nomor 2, silakan menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor 1. Baik, di sini saya akan mungkin bekerja sama dengan kesiswaan untuk melakukan kedisiplinan ini. Di sini kami juga akan membuat
sebuah poin agar seluruh siswa SMA Intensif Taruna Pembangunan ini menjadi disiplin dan taat aturan di sekolah. Dan untuk organisasi mungkin kita buat absen ya untuk setiap pertemuan agar kita untuk organisasi OSIS ini juga bisa disiplin dalam kedatangan serta tepat waktunya. Sekian, makasih. Baik, terima kasih. Untuk kakak calon ketua OSIS nomor 1, silakan memberi tanggapan. Tanggapan saya, jika seperti itu, maka ada perbedaan dong. Kan kita di sekolah maupun organisasi itu kan sama. Jadi kalau kita bekerja sama dengan BK, jadi kayak nggak ada bedanya gitu, kayak oh BK berarti juga menyaring anak organisasi itu sendiri. Jadi nggak kita yang menyaring mereka itu sendiri. Biarlah BK yang bekerja sama dengan kita, biar menyaring anak siswi SMA ITB dan juga organisasinya. Jadi nggak sendiri gitu. Jadi kita dalam organisasi juga termasuk dalam sekolah itu tadi. Jadi sekolah yang menilai kita, bukan kita yang menilai diri sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya dengan tema yang sama, yaitu kedisiplinan. Dan diperuntukkan oleh calon ketua OSIS nomor 2. Untuk calon ketua OSIS nomor 2, silakan disimak pertanyaan berikut ini. Banyak anggapan jika terlalu disiplin, maka suasana yang dibawa akan sangat kaku dan membosankan. Oleh karena itu, bagaimanakah cara Anda meyakinkan bahwa kedisiplinan merupakan hal yang sangat perlu dalam menjadi seorang siswa atau siswi? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawabnya. Kalau untuk kedisiplinan yang katanya tidak seru atau bagaimana, itu menurut kita pribadi masing-masing. Karena kalau menurut saya, kedisiplinan itu sangat wajib untuk kita. Karena bukan hanya dalam dunia sekolah saja kita harus disiplin, tetapi terkadang kita di rumah juga harus disiplin. Dari disiplin itu, kita jadi belajar banyak hal. Ketika kita telah menyelesaikan sebuah tugas di sekolah ataupun di rumah ataupun di kalangan masyarakat, kita di situ kan terdapat sebuah istirahat atau effort dari pekerjaan kita tersebut. Di situ kita bisa melakukan seperti keseruan sesama teman ataupun kepada orang tua atau kepada siapapun itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk calon ketua OSIS nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor 2. Kedisiplinan itu dibentuk dari kemauan diri sendiri. Jika diri sendiri itu bertekad untuk oh aku mau seperti ini, maka itu jadilah, bukan seperti kayak paksaan gitu. Kalau paksaan itu akan menjadi kaku. Jika dari diri sendiri kita menjalani sebagai enjoy, oh ini seperti ini enak gitu. Baik, terima kasih. Silakan calon ketua OSIS nomor 2 untuk menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor 1. Iya, memang sebuah kedisiplinan itu harus dari diri sendiri. Tetapi mungkin karena diri sendiri itu terkadang banyak hilafnya ya. Maksudnya seperti kita yang lalai untuk mengerjakan tugas tanpa diingatkan gitu. Itu mungkin jadi suatu problem untuk kedisiplinan tersebut. Jadi dari situ kita diberikan sebuah peraturan baik dalam rumah, sekolah maupun masyarakat luas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, udah agak hangat ya suasananya. Mari kita beralih ke tema selanjutnya, yaitu tanggung jawab. Yang akan dijawab oleh calon ketua OSIS nomor 2. Silakan calon ketua OSIS nomor 2 untuk menyimak pertanyaan berikut ini. Bagaimanakah sikap Anda jika mendapati salah satu anggota OSIS yang melupakan tanggung jawabnya? Silakan dijawab. Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Baik, bagaimanakah sikap Anda jika mendapati salah satu anggota OSIS yang melupakan tanggung jawabnya? Kalau menurut pendapat saya, ketika seorang anggota OSIS yang melupakan tanggung jawabnya, dia sudah seperti menghilangkan rasa kedisiplinannya. Karena rasa tanggung jawab itu juga termasuk dari disiplin waktu mungkin ataupun disiplin perilaku. Karena dari tanggung jawab juga kita juga bisa menjadi seorang yang berwibawa, maksudnya seperti seorang yang menjadikan kita orang yang sangat lebih bertanggung jawab untuk kedepannya maupun di sekolah
di lingkungan masyarakat maupun di rumah. Baik, terima kasih. Silakan untuk calon ketua OSIS nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari calon ketua OSIS nomor 2. Tanggung jawab itu juga kalau anggota OSIS sudah diberikan sebuah tanggung jawab, itu berarti dia sudah mengemban sebuah tugas yang harus dia laksanakan dan itu sudah tertata antara waktu dan sebagainya. Jadi dia harus benar-benar melaksanakan tugas itu dengan baik, dengan ketepatan waktu yang bagus, dan agar tanggung jawab itu cepat terselesaikan dan tugas pun cepat selesai. Baik, terima kasih untuk kakak calon. Mohon mohon untuk para hadirin dimohon bertenang dulu. Kita beri kesempatan untuk calon ketua OSIS nomor 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon ketua OSIS nomor 1. Silakan. Ya, tanggung jawab memang dari disiplin waktu maupun kegiatan yang lainnya. Tetapi di sini ketika anggota OSIS yang melupakan tanggung jawabnya, kita bisa memberitahukan dia terlebih dahulu agar kita tahu apa masalah dia dalam meninggalkan tanggung jawab dia tersebut gitu. Dari kita menanyakan hal tersebut, mungkin dia bisa memberikan jawaban atas kesusahan atau masalah dia pribadi atau bagaimana gitu menurut saya. Baik, terima kasih. Marilah kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dengan tema yang sama akan dijawab oleh calon ketua OSIS nomor 1. Untuk kakak calon ketua OSIS nomor 1 silakan disimak pertanyaan berikut. Seperti yang kita tahu, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi merupakan hal yang harus dimiliki oleh siswa-siswi maupun seorang anggota OSIS. Bagaimanakah cara dan strategi Anda untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada siswa-siswi ataupun anggota OSIS? Silahkan dijawab. Menumbuhkan sebuah rasa tanggung jawab pada setiap siswa itu seperti kita bisa membuat sebuah catatan atau seperti catatan di HP atau di sebuah kertas atau di notes. Itu bisa membuat kita untuk mengingatkan, bisa lah kita diingatkan oleh orang lain, tapi setidaknya kita lebih ingat pada tugas kita sendiri. Jadi kita bisa membuat sebuah notes untuk ditaruh di tembok kamar kita atau apa, jadi kita bisa mengingat, oh tanggung jawabku itu sekarang ini, jadi kita harus melakukan ini, bukan tunggu diingatkan dulu pada teman. Jadi sebisa mungkin kita harus mengerti tanggung jawab kita seperti apa. Baik, terima kasih untuk kakak calon nomor 2. Cukup, para hadirin. Oke. Dimohon tenang dulu. Kita beri kesempatan untuk kakak calon ketua OSIS nomor 2 untuk menanggapi jawaban dari kakak Ferry tadi. Baik, ketika kita menuliskan di notes itu mungkin kita juga lupa terkadang ya. Jadi itu menurut saya hal pribadi masing-masing. Mereka bisa mengingatkan diri mereka sendiri tuh bagaimana caranya. Kalau misalkan untuk Kak Ferry sebagai calon ketua OSIS itu gimana gitu untuk mengingatkan, mungkin ditulis di notes atau mungkin kalau saya biasanya diingatkan oleh kakak ataupun orang tua baik yang lainnya, itu juga berbeda-beda tergantung dari pribadi masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Ferry. Silakan menanggapi tanggapannya dari Kak Devi. Untuk setiap orang itu untuk mengingat segala sesuatu itu mempunyai sebuah ciri khas tersendiri. Tapi kita sebuah inisiatif gitu loh, kayak oh kalau aku nanti nggak ingat gimana, aku tulislah gitu. Dan itu kan sebuah inisiatif untuk diri sendiri buat bertanggung jawab pada sebuah tugas yang dia emban seperti itu. Baik, terima kasih. Sesi tanya sudah selesai. Mari kita beri tepuk tangan untuk kedua calon ketua OSIS kita. Cukup. Untuk para hadirin dimohon bertenang. Untuk para hadirin. Stop. Untuk para hadirin dimohon bertenang. Kita akan memasuki sesi yang terakhir, yaitu debat tanpa batas. Pada sesi ini sejatinya sama dengan debat yang sebelumnya, namun terdapat perbedaan, yaitu calon ketua OSIS dapat saling menanggapi satu sama lain sampai salah satunya dari mereka merasa cukup. Tetapi akan tetap diberikan waktu berbicara, yaitu selama 2 menit. Baik, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama, yang bertemakan kebersamaan dan kekeluargaan, yang akan dijawab oleh calon ketua OSIS nomor 1.
Silakan disimak pertanyaan berikut ini. Organisasi terdiri dari banyak sekali orang di dalamnya, sehingga menciptakan suasana dan lingkungan yang nyaman untuk semuanya merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi. Bagaimana cara Anda dalam menciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh anggota OSIS yang ada di dalamnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya ingin membuat sebuah organisasi itu memiliki sifat kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi itu awalnya kita sebagai senior itu harus merangkul adik-adik yang di bawahnya. Jadi jangan buat suasana itu menjadi tegang. Sebuah organisasi itu harus dijalani oleh santai, tapi tidak terlalu santai, karena jika kita merangkul adik-adik kita yang di bawah, itu kita bisa bekerja sama dengan maksimal. Apalagi kita bisa membagi tugas dengan rata dan bisa bekerja sama antara satu sama lain, mampu berkomunikasi, dan adanya miskomunikasi itu ya semoga sangat minim karena kita berkomunikasi sangat baik, karena dari awalnya kita bisa merangkul mereka dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, stop. Baik, stop. Terima kasih untuk para adik. Baik. Baik, untuk Kakak Devi silakan menanggapi. Baik, terima kasih. Dalam sebuah organisasi memang kita perlu merangkul semua anggota, tetapi perlu digarisbawahi di sini kita sebagai anggota dari sebuah organisasi itu diperlukan adanya rasa, oh ini kakak kelas gitu, ataupun oh ini adik kelas. Jadi kita itu seperti merasa bahwa masih ada yang ingin kita tahu atau kita bimbing gitu. Dan kita sebagai kakak kelas, kita juga bisa membimbing adik kelas agar mereka tidak semena-mena terhadap kita. Meskipun kita memang menginginkan sebuah organisasi ini tuh termasuk organisasi yang seru ataupun yang sangat merangkul untuk seluruh anggotanya. Terima kasih. Baik, Kak Ferry, apakah ingin melanjutkan? Iya. Membimbing itu bisa kita lakukan tidak dengan cara yang tegang. Jika kita membimbing mereka dengan santai, terus cara kita tuh benar, jadi mereka tuh juga enjoy, oh enak gitu. Jadi mereka tuh bisa menyarankan sebuah saran, oh kak sepertinya seperti ini deh. Tapi untuk sopan santun ya, itu tuh mereka tuh harus mereka tuh sudah bisa membedakan, karena ini sudah tingkatan SMA. Jadi mereka bisa membedakan, oh ini kakak kelas. Meskipun se-enjoy-enjoynya kita, ya kita juga, mereka juga tahu batasan mereka itu seperti apa, seperti itu. Jadi kita enjoy ke mereka itu bukan berarti kita itu untuk merendah, bukan. Kita enjoy mereka itu pendekatan. Jadi mereka itu bisa melakukan sebuah organisasi agar lebih baik, itu kita melakukan pendekatan dulu. Jadi mereka itu bisa menyuarakan sebuah aspirasi mereka. Kan siapa tahu mereka itu punya ide-ide cemerlang yang belum kita pikirkan sekarang gitu. Baik, Kak Devi? Iya, memang betul. Tetapi terkadang kita juga perlu untuk menggembleng adik kelas kita. Karena apa? Di situ kita bisa mengetahui seberapa kuat mental mereka, seberapa kuat fisik mereka. Jadi di situ kita bisa menilai bahwa anggota OSIS kita dia kuat untuk menjalankan beberapa program kerja di OSIS kita itu juga perlu gemblengan, perlu didikan gitu. Meskipun terkadang yang mendidik bukan kita, bisa juga dari guru, pembina, atau bahkan kepala sekolah sekalipun. Baik, Kak Ferry, cukup? Baik, kita akan masuk ke pertanyaan kedua, masih bertemakan yang sama, yang bakalan dijawab oleh calon ketua OSIS nomor 2. Silakan disimak pertanyaan berikut ini. Seringkali dalam sebuah organisasi tercipta sebuah forum dalam sebuah forum yang mengakibatkan terjadinya sebuah perpecahan dalam sebuah organisasi. Bagaimana cara dan sikap Anda sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi dalam mengatasi permasalahan ini? Baik, terima kasih. Di sini saya akan mengajak seluruh anggota dari sebuah organisasi itu untuk membicarakan hal yang membuat mereka seperti tidak enak gitu. Jadi kayak misalkan
si ini kayak oh aku nggak enak sama ini gitu. Jadi kita bisa bicarain baik-baik supaya tidak ada forum dalam sebuah organisasi. Baik, Kak Ferry silahkan menanggapi. Forum dalam sebuah organisasi itu juga dipicu dalam hal yang dibicarakan dari poin pertama tadi. Jika kita tidak ingin ada forum dalam organisasi kita, kita harus mampu merangkul yang bawah. Jadi dengan kita merangkul yang bawah, kita itu bisa meminimalisir hal tersebut, karena dalam forum itu mereka itu tercipta karena mereka itu tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan sebuah pendapat. Jika kita merangkul mereka dengan santai, tapi dengan punya nilai-nilai yang bermutu dalam rangkulan yang santai tadi, mereka bisa menyuarakan aspirasi mereka, bisa menyuarakan saran-saran mereka tanpa harus membuat forum dalam sebuah organisasi seperti itu. Untuk para hadirin dimohon tenang. Karena Kak Devi akan menyuarakan suaranya. Baik, terima kasih. Dari kejadian tersebut, pasti dalam sebuah organisasi itu terdapat kakak yang galak dan ada yang baik. Di situ kalau ada anggota yang tidak berani menyuarakan suara mereka, pasti dia akan bilang kepada orang terdekat mereka. Nah, orang terdekat mereka mungkin bisa jadi kakak kelas yang seangkatan dengan kita atau sesama angkatan dengan mereka, tetapi dia berani untuk menyuarakan suara temannya ke kita. Di sini senioritas itu juga diperlukan untuk menggembleng mereka supaya di dunia luar, di luar organisasi sekolah, mereka itu juga berani menyuarakan. Kalau mereka saja di organisasi sekolah yang hanya sekolah tidak berani menyuarakan sebuah aspirasi mereka, bagaimana nanti ketika mereka sudah berada di dunia luar untuk menyuarakan suara hati mereka atau aspirasi yang bagus untuk kita semua gitu. Terima kasih. Kak Ferry? Menggembleng itu tidak harus dengan kekerasan, dengan main fix, enggak. Menggembleng itu bisa melalui dengan pikiran, dengan kata-kata yang mendidik mereka agar mereka itu untuk bangkit, untuk tidak seperti itu lagi. Jadi zaman 2021 itu menggembleng dengan fisik itu enggak banget. Karena dengan mendidik SDM yang untuk menjadi unggul, kita itu mendidik mereka itu harus dengan pikiran yang positif, dengan moral dan nilai-nilai yang baik untuk mereka. Jadi menggembleng dengan fisik sekarang itu nggak berlaku lagi, karena itu juga termasuk pelanggaran HAM juga. Seperti itu. Baik, Kak Devi silakan. Ya, saya tahu itu juga mungkin melanggar HAM. Tapi di sini juga kita dalam sebuah organisasi di sekolah, kita pasti butuh tenaga. Kalau semuanya hanya pikiran, siapa yang nggak bisa gitu. Mungkin semuanya kalau ditanya, kalian punya suara untuk acara ini, pasti mereka jawab, oh kalau gini-gini gimana, oh kalau enggak ini ditambah ini, itu mereka semua insya Allah bisa menjawabnya gitu. Tapi untuk tenaga, kita masa hanya mengandalkan yang cowok atau hanya segelintir orang aja, dan itu juga capek. Kalau kita juga melatih fisik mereka secara pelan-pelan, secara bertahap, dan dari tanggung jawab itu juga kita kan bisa melakukan penggemblengan itu gitu. Terima kasih. Baik, Kak Ferry. Mohon untuk bertenang. Apakah Kak Ferry ingin melanjutkan? Ya. Ya, silahkan. Jadi kalau kata Kak Devi tadi semua harus digembleng, tidak untuk segelintir orang. Jadi kalau cewek harus mengangkat hal berat seperti itu. Jadi hal tersebut itu bukan mengandalkan sebuah pikiran saja. Semua itu tergantung diri mereka sendiri. Dari poin-poin yang telah ditanyakan tadi, tanggung jawab dan disiplin. Tanggung jawab mereka itu juga diadu atau disiplin mereka juga diadu di dalam sebuah organisasi. Mereka itu harus harus gimana caranya mereka itu harus melaksanakan tugas-tugas dari organisasi itu dengan baik. Jika mereka merasa tidak itu, mereka seharusnya dari awal itu tidak memilih sebuah organisasi kalau mereka tidak bisa mempertempatkan diri mereka dalam sebuah organisasi, karena organisasi itu
menurut saya itu juga memerlukan semuanya gitu. Baik, Kak Devi. Ya, memang sebuah organisasi kita memerlukan semuanya, baik dalam pikiran, tenaga, atau apapun itu. Untuk yang dipertanyakan Kak Ferry untuk cewek ya. Kalau untuk cewek kan kita juga bisa melihat kemampuan dia dari kita LDKS contohnya. Kalau dia memang kita lihat, oh dia nggak kuat untuk melakukan hal yang berat-berat gini. Tapi dia bisa untuk seperti membantu untuk mendekorasi atau apapun itu kayak membeli barang, mungkin kan dia masih bisa. Jadi kita juga masih bisa menyamakan itu semua gitu. Baik, Kak Ferry. Nah, jadi kalau seperti itu, berarti itu juga mengandalkan pikiran dong. Kan mendesain juga memerlukan pikiran. Jadi menurut saya itu, jika kita mampu berpikir, kita bisa menemukan jalan keluar yang lebih mudah. Kita mencari jalan pintas yang sekiranya itu kita tuh nggak terlalu berat untuk kita semua, seperti itu. Jadi dengan kita berpikir, oh daripada kita seperti ini, mending seperti ini dengan cara yang sama, tapi dengan perlakuan yang berbeda, mungkin lebih ringan di antara anak-anak tadi. Jadi kita bisa berpikir terlebih dahulu dan melakukannya. Jika kita melakukan langsung dan berpikir secara telat, itu bakal rumit dan ruwet gitu dalam sebuah organisasi. Kak Devi. Ya, pasti kita akan melakukan sebuah atau memberikan sebuah konsep terlebih dahulu sebelum terjadinya suatu acara. Nah, di situ kan kita juga bisa memikirkan kita itu bekerja fisiknya itu di mana aja, dan kita juga bisa dibagi dalam hal itu. Jadi seperti si keamanan ataupun si perlengkapan itu pasti mereka juga membutuhkan fisik yang lumayan kuat, entah itu dari perempuan ataupun laki-laki. Itu menurut saya sama jika mereka mampu untuk melakukan tersebut. Baik, Kak Ferry, cukup atau lanjut? Cukup ya. Baik, terima kasih. Wah, terima kasih untuk kedua calon ketua OSIS kita. Marilah kita beri apresiasi untuk kedua calon ketua OSIS kita. Baik, sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan Mars Kebanggaan Sekolah kita, yaitu Mars Intensif Taruna Pengembangan Guru Surabaya. Dimohon untuk berdiri. Menyanyikan Mars ITP dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk para hadirin yang sudah menonton acara debat calon ketua OSIS SMA Intensif Taruna Pembangunan Surabaya pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.